Manchester United sukses mencukur Crystal Palace dengan skor telak 3-0 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2023/2024 yang dihelat di Old Trafford, Rabu tanggal 27 September tahun 2023, dini hari WIB. 3 gol kemenangan Manchester United atas Crystal Palace masing-masing diciptakan oleh Alejandro Garnacho dan Casemiro di babak pertama dan Anthony Martial di babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester United yang berstatus sebagai juara bertahan pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Dan Manchester United akan berhadapan dengan Newcastle United di babak 16 besar Carabao Cup. Sofyan Amrabat akhirnya menjalani debut sebagai starter pada laga Piala Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 antara Manchester United vs Crystal Palace. Menariknya, ia dimainkan oleh pelatih Erik ten Hag sebagai bek kiri di laga tersebut. Laga babak ketiga Piala Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 itu dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Rabu tanggal 27 September tahun 2023, dini hari WIB. Iblis Merah berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Amrabat akhirnya diturunkan sebagai starter setelah melakoni debut dari bangku cadangan pada akhir pekan lalu melawan Burnley di Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Uniknya, Ten Hag memasang pemain asal Maroko itu di pos bek kiri. Untungnya, Amrabat mengaku tidak masalah dengan hal tersebut. Ia siap dimainkan di posisi manapun yang sekiranya dibutuhkan Ten Hag, termasuk penjaga gawang. Ya, Amrabat memang terbiasa diturunkan di posisi gelandang. Namun, Ten Hag berhasil menjalankan eksperimen dengan memainkan pesepak bola kelahiran Huizen, Belanda, itu, di bek kiri. Usai laga, Amrabat mengaku senang bisa bermain di posisi yang cukup bebas. Menurutnya, hal tersebut sangat bagus, terutama Man United bisa meraih kemenangan. Phil Jones nampaknya belum bisa move on dari Manchester United. Sang bek dikonfirmasi telah kembali bekerja untuk Setan Merah. Baru-baru ini, Jones dilepas Manchester United sebagai free agent. Namun 2 bulan berselang sang bek kembali bekerja untuk Manchester United. Melalui akun media sosialnya, Jones memastikan bahwa ia kini kembali ke Manchester United. Ia tidak kembali sebagai pemain, melainkan ia bergabung dengan staf kepelatihan Manchester United. Ia kini menjadi staf pelatih Akademi Manchester United, di mana ia mengambil peran ini sembari menyelesaikan kursus kepelatihannya. Ia mengonfirmasi bahwa ia kini mengambil kelas Global Football Sport Directorship di PFA Business School. Ia belajar sisi lain dari tata kelola sebuah klub profesional. Jadi di masa depan, mantan bek timnas Inggris ini serius untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia manajerial. Keputusan Phil Jones kembali ke Manchester United ini mirip dengan keputusan yang diambil mantan tandemnya dahulu, Jonny Evans. Namun bedanya, Evans kini kembali membela tim utama Manchester United di mana ia jadi bek pelapis Setan Merah di bawah asuhan Erik ten Hag. Kabar terkait masa depan Jadon Sancho menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, dirinya secara tak terduga dicoret dari skuad Manchester United saat melawan Arsenal, tanggal 3 September lalu. Erik ten Hag beralasan bahwa Sancho tidak menampilkan performa yang bagus di sesi latihan, namun hal tersebut kemudian ditepis Sancho. Sang pemain bahkan menilai dirinya selalu jadi kambing hitam di dalam skuad. Ten Hag dan Sancho akhirnya melakukan pembicaraan empat mata, walau pemain berpaspor Inggris itu bersedia menghapus unggahannya soal menjadi kambing hitam di dalam skuad, hal tersebut tak lantas membuat masalah ini langsung selesai. Sebaliknya, Sancho mendapatkan sanksi disipliner dari MU, sang pemain harus berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya yang lain. Permasalahan ini sepertinya kian melebar karena kini Goal melaporkan bahwa sang pemain juga dilarang menggunakan semua fasilitas klub. Bukan hanya itu, Sancho juga dilarang memasuki area tim utama di pusat latihan. Dia juga harus makan dan berlatih bersama para pemain akademi. Situasi akan tetap seperti ini sampai pemain berpaspor Inggris itu bersedia menyampaikan permohonan maaf pada Erik ten Hag. Patut ditunggu keputusan apa yang akhirnya akan diambil manajemen klub terkait masa depan Jadon Sancho. Kabar terakhir menyebutkan bahwa MU juga membuka peluang untuk melepas sang pemain dengan harga murah di Januari tahun 2024. Manchester United kabarnya berencana untuk melakukan diskusi dengan Hannibal Mejbri. The Red Devils berencana untuk memberikan kontrak baru dengan durasi panjang untuk pemain muda tersebut. Hannibal Mejbri akan habis kontraknya pada Juni tahun 2024. Namun, kemungkinan MU akan mengaktifkan opsi 1 tahun tambahan untuk mengikat pemain berusia 20 tahun itu hingga 2025. Mejbri bergabung bersama MU dengan harga 10 juta euro dari AS Monaco saat masih berusia 16 tahun pada 2019. Mejbri pun baru menyelesaikan 90 menit pramanya ketika MU menang 1-0 atas Burnley pada Minggu tanggal 24 September tahun 2023 dini hari WIB. MU tidak menganggap masa depan Mejbri sebagai sesuatu yang mendesak karena sang pemain masih bisa diikat kontrak dengan opsi 1 tambahan tersebut. Namun, manajemen klub berencana mendiskusikan kontrak baru dalam waktu dekat.
Hannibal Mejbri sejauh ini sudah 5 kali bermain bersama tim utama MU. Pemain asal Tunisia itu juga sempat dipinjamkan ke Birmingham City dan tampil di divisi Championship sepanjang musim lalu. Mejbri bermain cukup efektif dan bisa melampaui Donny van de Beek untuk menjadi alternatif MU di posisi playmaker selain Bruno Fernandes. Bahkan Mejbri berhasil mencetak gol pertamanya untuk MU ketika kalah 1-3 dari Brighton and Hove Albion. Momen sang pemain muda diyakini bakal lebih sering mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Setelah mencetak gol ke gawang Brighton and Hove Albion, Hannibal Mejbri memang dijajal oleh Erik ten Hag untuk tampil selama 90 menit penuh ketika bertandang ke Turf Moor menghadapi Burnley. Berbeda dengan ketika bermain menghadapi Brighton, di mana Mejbri masuk menggantikan peran Casemiro, dalam laga di markas Burnley itu Mejbri dipercaya menjadi playmaker, sementara Bruno Fernandes digeser sedikit ke kanan. Performanya selama 90 menit pun mendapatkan apresiasi dari Erik ten Hag yang juga memuji performa Rasmus Hojlund, Bruno Fernandes, dan Marcus Rashford. Kami membawa energi ke dalam tim. Pressing Rasmus Hojlund dan Hannibal, kebersamaannya, bagaimana mereka mengawali momen-momen menekan, timing sangat bagus, ujar Erik ten Hag seperti dilansir dari Manchester Evening News. Kebersamaan dengan Bruno dan Rashi sangat bagus. Kami mengendalikan permainan dalam periode itu karena mereka memulai tekanan dengan sangat baik dan begitu mereka dikalahkan, terjadi pemulihan dan Hannibal melakukannya dengan sangat baik, lanjutnya.